Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-11. Selamat mendengarkan. Jika Bibi sekarang berkuat jua hendak menyampaikan maksudnya, sedang Suparta yang menaruh suatu keyakinan telah berkata tidak hendak bergerak barang serambut jua dari pendiriannya, maka perhubungan antara ibu dan anak nyata sedang terancam oleh bahaya. Sukalah aku menjalankan kebenaran kepada Bibi. Berhasil tidaknya aku tidak dapat menanggung, hanya aku hendak berikhtiar. Sepandai-pandai mangun menyusun kata akan lebih berarti jua kata perempuan kepada perempuan. Terima kasih Min, kata Suparta sambil bangkit sekali lagi dari kursinya. Bersama-samalah kita bekerja buat melindungi kehormatan perempuan yang kita pandang berarti besar dalam pergaulan hidup sebagai ibu. Ngun, aku percaya bahwa engkau akan menyertai istrimu dalam menjalankan kebenaran pada ibuku itu. Engkau telah mengetahui bahwa aku akan tetap pada pendirianku. Jika ibu tidak suka pula mengalah, apakah jadinya? Sesampainya di internat Stopia, Suparta telah menerima surat Ratna yang pertama yang mengandung permintaan supaya hal berkirim-kiriman surat diberhentikan buat sementara waktu. Malam itu juga Suparta menulis surat yang amat panjang, tapi apa boleh buat, Ratna tetap pada putusan yang sudah dibuatnya. Surat yang kedua dikirimkan kembali kepada Suparta dengan tidak dibuka, sedang surat kawat tidak pula mendapat balasan. Suparta bermaksud hendak datang ke Bandung sehari ia menerima diplomanya dan hendak menanyai Ratna dengan sungguh-sungguhnya. Suparta berkubur dalam kamarnya lalu bekerja dengan sekeras-kerasnya sampai masa ujian yang penghabisan. Tinggal menanti diploma saja. Segala pihak sudah tahu bahwa ia telah sampai pada maksudnya bersekolah. Maka datanglah surat Ratna yang penghabisan itu. Ratna memutuskan segala tali perhubungan dengan tidak memberi keterangan tentang sebab alasannya. Apakah yang telah terjadi? Maka ia berlaku secara itu. Suparta termenung memikir-mikirkan. Berulang-ulang dibacanya surat itu, yakinlah ia bahwa ia tidak salah memahamkan dia. Dengan huruf terang, tangan yang teguh, Ratna menulis surat perceraian itu. Sepatah-patah nyata ditimbang dieja-ejanya, berterang-terang ia memutuskan segala tali. Maka kemegahan hati yang ditampik oleh seorang perempuan datanglah menjelma ke dalam kalbu Suparta. Lalu ditindihnya segala rasa yang masih mengandung umpat sesalan. Suparta menerima peruntungan yang seburuk itu dengan hati tawakal. Kita tinggalkan cerita Suparta yang menerima surat pemutusan dari Ratna. Sekarang kita bicara Ratna. Ratna mendapat pekerjaan di suatu toko di Bandung dengan gaji Rp50 sebulan. Pukul 7 pagi-pagi masuk, pukul 13 pulang makan, pukul 16 ke toko lagi. Pulangnya baru pukul 20 malam. Pada mulanya Ratna berasa hampir-hampir tidak kuat karena dari pagi sampai malam tidaklah ia dapat duduk, melainkan tegak atau berjalan sekeliling toko saja, melayani pembeli yang datang berduyun-duyun, ditarik oleh penjualan obral yang sedang berlaku di tempat itu. Penjualan obral itu dilakukan oleh kongsi toko sebagai suatu aturan yang darurat, suatu ikhtiar yang penghabisan buat memelihara dan menjaga supaya toko jangan jatuh. Dalam musim kesukaran yang disebutkan orang sebagai Malaysia dunia perniagaan, salah satu di antara penyakit yang banyak dari kaum sudagar ialah pasal gilanya pasar. Artinya turunnya harga barang yang diterima dari sudagar-sudagar yang mendatangkan barang itu dari negeri luar, terutama Eropa, Amerika, dan Jepang. Ketika negeri itu sedang bersaingan keras, lalu turun menurunkan barangnya dengan tidak menaruh gentar sedikit jua.
Saudagar impor, yaitu mendatangkan barang dari luar, sudah tentu tak dapat pula menetapkan harga, tapi turut pula menurun-nurunkan harga itu dari hari ke hari. Yang tertindih dari percaturan itu terutama ialah tuan toko yang menyambut barang dari saudagar impor, biasanya dengan utang di atas aksep yang tidak dapat ditangguhkan barang sehari lewat dari janjinya. Jika tuan toko umpamanya menerima surat pengiriman barang atau faktur berharga Rp100 sepeti, maka esok harinya sebelum barang dibuka atau sedang barang itu masih di jalan, harga telah turun sampai 10-20%. Tapi utang tetap secara yang sudah dijanjikan. Karena utang itu lebih dahulu telah ada di atas aksep, menetapkan harga penjualan sebanyak pokok, terutama jika mengharap untung, berarti hendak membiarkan barang mumuk di dalam toko, karena tidak akan ada orang yang hendak membeli. Sementara itu, waktu membayar aksep sudah sampai, terlambat sehari berarti bangkrut, jadi sebudi akal tuan toko terpaksa mengumpulkan uang kontan buat pembayar aksep itu. Akal yang penghabisan ialah menjual obral, kebanyakan dengan merugi. Oleh karena aksep itu bukan selubang saja, melainkan ada 2-3 pula dalam sebulan. Adalah laku tuan toko bagaikan duduk di bara hangat. Jika barang kurang laku, berkisarlah ia pada aturan menjual obral. Sementara itu, penjualan obral ada pula mengandung rupa-rupa akal dan tipu muslihat buat memikat pembeli. Ada yang memasang merek harga penjualan lebih dahulu pada tiap-tiap barang, tapi harga itu diletakkan di atas harga yang semestinya. Setelah sepekan 2 pekan menetapkan harga di atas itu, maka sekalian merek diubah dengan tinta merah, diganti dengan harga yang kurang dari itu. Lalu diumumkan di surat-surat kabar dan dipasang merek di muka toko, menyatakan bahwa toko itu hendak menjual obral. Atau jika harga yang terletak pada barang tidak diubah dengan tinta merah, diumumkanlah bahwa toko hendak menjual barang dengan mengurangi harga dari 10-50%. Sudah tentu ada pula di antara barang-barang yang sebenarnya dijual dengan merugikan. Gunanya ialah buat umpan, memikat pembeli sebagai reklame yang akan menyatakan bahwa toko itu benar-benar sedang menjual obral. Kerugian pada segala barang yang dimurahkan itu akan ditutup oleh barang-barang lain yang sedia buat menyembelih pembeli. Itulah akal toko buat melakukan barangnya dan buat menutup utangnya. Perkataan obral itu selamanya menarik pembeli, orang yang tak ada empunya barang suatu keperluan lagi. Pulangnya telah membawa pelbagai barang yang disangka terlebeli murah atau berharga yang bukan-bukan dan sebagainya. Terbuka matanya ialah jika ia pergi ke pasar dan melihat barang serupa itu pula diobralkan oleh orang lain dengan harga yang jauh pula di bawah harga toko itu. Tuan toko tempat Ratna bekerja telah menyampaikan pengharapan kepada sekalian pegawainya supaya mereka itu bekerja keras dan dengan sesungguh-sungguh hati. Jika datang musim baik, demikian katanya, niscaya pegawai sekalian akan menerima anugerah yang luar biasa. Buk Khodar telah membisikkan pada sekalian kawan sekerja apa artinya musim baik itu. Toko sedang condong. Jika ia tidak sampai roboh, itulah artinya musim baik. Pegawai toko tidak akan hilang kehidupan, tapi jika toko sampai roboh. Ratna bekerja dengan sebenar-benarnya membanting tulang mulai dari hari pertama makan gaji. Sudahlah ia berasa bahwa pekerjaan menjadi penjual itu bukan jabatannya. Tuan toko mengajar dia supaya pandai mengambil hati orang banyak. Hendaklah ia senyum sepanjang hari, harus tebal telinga, bersabar hati, dan sebagainya. Sekali-kali janganlah ia melupakan bahwa ia diadakan guna orang banyak dan bukanlah orang banyak itu diadakan buat Ratna. Semasgul hati bila berhadapan dengan yang dipertuan orang banyak itu, haruslah Ratna berlaku tertib dan manis kepada segala orang yang datang ke toko. Di antara yang dipertuan itu tidak semuanya. Haruslah Ratna berlaku tertib dan manis kepada segala orang yang datang ke toko.
Di antara yang di pertuan itu tidak semuanya tahu adat dan tertib. Meskipun Ratna sedang melayani seorang pembeli yang datang terdahulu, tidak kurang pula orang lain yang datang kemudian menyesak-nyesakan hendak melihat barang yang terletak di bawah-bawah lipatan barang lain atau di atas-atas lemari. Jika Ratna berkata nanti si pembeli cepat benar berlancang mulut mengatakan barang sesuatu yang patut menyakitkan hati. Ada pula yang menyuruh membongkar lemari sampai kosong sekalian barang yang dikeluarkan disuruhnya buka lipatannya. Sedang tangannya meraba-raba lipatan ini, matanya mengamati lipatan lain. Ingin tahu harga, tidak setuju, buka lipatan lain. Demikian seterusnya ia berlaku lalu hindar dari tempat itu, melihat-lihat barang lain sekeliling toko dengan tidak membeli seelok jua. Tidak kurang yang sampai pada menyuruh mengeloi sesuatu barang setelah ia menyuruh bongkar lemari dan memilih-milih sampai setengah jam lamanya. Setelah barang itu digunting, ia berkata kurang setuju, berkehendak barang yang lain. Sudah tentu timbul perselisihan. Ratna mengatupkan bibir, menahan air mata sambil mengulang-ulang berkata dengan menyabarkan hati bahwa barang yang telah tergunting itu tidak dapat dikembalikan. Si pembeli berkata dengan suara keras, ia belum menyuruh gunting, ia baru menanyakan harga. Apa sebab digunting? Salah siapa? Keluarkanlah seisi lemari, seisi toko, guntinglah, bukan perkaranya. Tuan toko datang memisahkan, yang disalahkan tentulah Ratna. Banyak pula yang bolak-balik menawar dengan seketip dan seketip meskipun Ratna telah berkata bahwa harga itu mati. Tiap-tiap menaikkan tawaran barang itu minta dilihatnya kesekian kali, keluarkanlah pula dari lemari, buka pula gulungannya, dan sesudah itu gulunglah pula dan masukkan ke dalam lemari. Beberapa menit sesudah itu, sedang Ratna berkisar melayani orang lain, si penawar telah datang pula hendak meraba-raba barang yang lain. Hal yang serupa itu dirasai oleh Ratna hampir setiap hari. Jika toko sudah kosong, Ratna mengempas duduk buat melepaskan lelah. Ada kalanya tuan toko datang menghampiri lalu berkata bahwa ia tak usah mengambil hati atas umpat sesalan tadi. Tuan toko percaya bahwa Ratna tidak bersalah, tapi buat memelihara hati orang banyak, tuan toko harus berpihak kepada si pembeli itu. Maklumlah. Ratna tidak dapat maklum atas perkara yang serupa itu. Pujian tidak diharap-harapnya, tapi jika ia tidak bersalah, tak suka pula ia diumpat. Maka yakinlah ia bahwa tabiat dan perasaannya sekali-kali tidak dapat disetujukan dengan jabatan itu. Tapi apa hendak dikata, Ratna bekerja bukanlah buat perintang-rintang waktu, calak-calak ganti asah, melainkan guna menumpangkan perut yang tidak berisi, menumpangkan punggung yang tidak tertutup. Ia terpaksa bekerja karena dibawa oleh nasib peruntungan yang malang jua. Dari gaji yang 50 itu ia menyerahkan setengah ke tangan Sudarma saudaranya, penutup belanja tumpangan, uang sekolah, dan pencuci pakaian adiknya itu. Bagi Sudarma adalah uang yang 25 itu bagai mempertenggangkan selimut panjang 3 hasta, ditarik ke atas kaki kedinginan, ditarik ke bawah dada masuk angin. Tapi lebih daripada itu tak dapat pula Ratna memberi dia sebagai seorang anak gadis. Ia tak dapat menumpang di mana saja, melainkan hendak berpatutan jua dengan keadaannya. Dari bermula Sudarma telah membawa kakaknya berbicara. Ia sudah bermaksud pula hendak keluar dari sekolah karena ia sangat kasihan melihat kakaknya membanting tulang secara itu. Tapi Ratna membantah akan maksud itu. Sudah galibnya bagi orang pesawah menempuh musim kesukaran dahulu, Dar. Demikian Ratna berkata kepada adiknya. Selama mengerjakan sawah itu, tentulah ia terpaksa bekerja berat dan menanak ujung beras. Tapi di musim menyabit ia mendapat kesenangan. Sabarlah engkau, 2 tahun lagi, bila engkau telah sampai pada maksudmu bersekolah, menjabitlah kita. Jangan engkau risaukan diriku, tapi orang tua kita. Lamakah 2 tahun?
2 tahun, sungguh pun Ratna berkata demikian, tapi hatinya sendiri bimbang pula. Sungguhkah waktu yang 2 tahun itu akan terlampau baginya dengan tidak disangka-sangkanya? Kuatkah ia bertahan dalam jabatan sekarang sampai 2 tahun? Pertanyaan yang dilakukan oleh Ratna dalam hatinya mendapat jawaban dari pihak yang tidak disangka-sangka. Baru masuk 4 bulan Ratna bekerja, tiba-tiba toko sudah dibeselah. Tuan toko yang berhati kemanusiaan telah bersedia-sedia guna pegawainya dalam menantikan bencana itu. Sebelum toko ditutup atas perintah justisi, sekalian pegawai sudah menerima gajinya buat bulan itu. Meskipun bulan belum habis, ia berkata tak sampai hati menganiaya pegawai-pegawainya yang sama membanting tulang di musim susah buat memelihara supaya toko jangan jatuh. Di antara pegawai yang banyak itu tentu tidak akan kurang orang yang mengharapkan gaji di bulan itu buat mengisi perut, membayar sewa rumah, dan segala keperluan rumah tangga yang lain. Jadi patutlah ia memberikan gaji buat bulan yang sudah berjalan itu, meskipun ia akan mendapat susah dari pihak-pihak yang mengutangkan. Ratna mengepal uang gaji yang penghabisan itu dalam tangannya waktu ia bertangis-tangisan dengan adiknya. Sudarma tak dapat berkata sepatah jua, hanya menggertak-gertakkan gerahamnya dan berdaya upaya hendak menahan-nahan air matanya. Tapi segala ikhtiar tinggal sia-sia karena air mata itu jatuh jua berderai-derai membasahi sapu tangannya. Melihat Sudarma menangis pula, Ratna menelan beberapa kali lalu mengeringkan air matanya, berkata, "Sabar, Dar. Imanlah kita, bumi Allah masih luas. Diplomamu lo ada di tanganku. Mustahil belanjamu saja takkan dapat aku carikan. Setiap petang kau datang ke tempat ini buat menentui. Sudahkah aku bekerja pula? Rajin-rajin kau belajar. 20 bulan lagi." "Masa 20 bulan lagi? Sekarang saja baru sebulan di kelas 3. "Oh iya, tapi tetapkan sajalah pikiranmu," sahut Ratna kepada adiknya. Esok paginya Ratna sudah duduk di suatu kamar besar di kantor seorang advokat. Kamar itu amat indah rupanya. 2 perangkat kursi kulit berper dipasang di atas permadani Smirna dan sedia buat tamu yang hendak berjumpa dengan tuan advokat. Di kamar itu ada duduk pula seorang juru tulis laki-laki yang sedang asyik bekerja dengan sungguh-sungguh. Baru saja Ratna keluar rumah, di pintu kantor telah tampak olehnya sebilah papan bertuliskan, "Dicari seorang anak perempuan buat bekerja dengan mesin tulis. Yang belum pandai diterima juga, gaji boleh dimufakatkan." Ratna belum pernah mempergunakan mesin tulis, tapi karena yang belum pandai akan diterima juga, tidak ada sesuatu keberatan buat mencoba-coba. Setelah tuan advokat memandangi dia dari ujung selop sampai ke simpul rambutnya sambil tersenyum-senyum, Ratna pun diterimanya buat percobaan. Pada awalnya Ratna disuruh duduk menghadapi mesin tulis di kamar besar tempat mendudukkan tamu bersama-sama dengan juru tulis itu. Tapi belum ada setengah jam terlampau, tuan advokat berpendapat bahwa meja mesin tulis Ratna harus dipindahkan ke kamarnya karena orang baru itu harus mengambil bagian surat-surat rahasia. Dengan hati berdebar-debar duduklah Ratna di tempat yang ditentukan itu, hanya sedepak jaraknya dari tempat duduk tuannya. Demi menghadapi mesin yang penuh dengan pesawat itu, makin tak tentulah apa yang hendak diperbuatnya. Mendengarkan bunyi napas tuan yang sangat berhampiran itu, melihat ia duduk bergulung tangan ke meja dan menampakkan pangkal lengan yang berbulu, gemparlah darah Ratna, sedang detak jantungnya menjadi cepat. Takutkah ia? Apa yang ditakutkannya? Segan berhampiran dengan laki-laki di dalam kamar yang tertutup? Benci? Entahlah, Ratna sendiri tak dapat menentukan perasaan apa yang dikandungnya dalam berhampiran dengan tuannya itu. Maka menyesalah ia karena ia telah sampai ke tempat itu. Dalam memikir-mikirkan hendak meninggalkan tempat itu, jari Ratna menjalani segala huruf dan tanda-tanda yang ada pada mesin tulis itu. "Coba-cobalah
Demikian kata Tuan Advokat dengan senyum pula sambil mengedipkan mata sebelah. Lakunya tersenyum itulah rupanya yang tidak menyenangkan darah Ratna. Insaplah ia bahwa senyum itu tidak berkenan pada hatinya, bahkan dirasanya bagai suatu penghinaan atas dirinya. Penghinaan? Sebabnya? Pada saat itu Ratna telah mendapat jawaban apa sebabnya. Tuan Advokat bangkit dari kursinya, lalu berdiri di samping Ratna. Telunjuk Ratna yang sedang meraba-raba huruf mesin dengan canggung dan kakunya sekonyong-konyong telah dipegang oleh tuan itu. Lalu berkatalah ia, bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.